Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Nelly Manurung di seputar pembahasan audit internal. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang bukti audit dan kertas kerja audit. Simak penjelasannya ya. Yang pertama, bukti audit. Bukti audit adalah serangkaian informasi yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor dalam memutuskan apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Ciri bukti audit yang baik. Yang pertama, relevan. Relevan artinya, relevansi suatu bukti audit mencerminkan hubungan antara bukti tersebut dan kegunaannya. Informasi yang digunakan untuk membuktikan sesuatu disebut relevan jika bukti itu mempunyai hubungan logis, bersangkutan, dan hubungan yang masuk akal dengan masalah yang dipersoalkan. Yang kedua, reliability. Reliability artinya dapat dipercayanya suatu bukti. Terlihat dari tepatnya bukti itu, masuk akal, dan terpercayanya sumber bukti dan teknik untuk mendapatkannya. Yang ketiga, sufficiency. Sufficiency adalah kecukupan bukti berhubungan dengan kuantitasnya. Harus ada cukup bukti faktual dan meyakinkan, sehingga seseorang yang wajar dan tidak bias akan sependapat dengan temuan auditor dan kesimpulannya. Prosedur-prosedur audit. Yang pertama, inspection of records and documents. Prosedur inspection pertama adalah inspeksi atas catatan dan dokumen yang terbagi atas vouching, tracing, dan scanning. Dalam praktik akuntan publik, ketiga istilah ini sudah masuk dalam kosakata bahasa Indonesia. Yang pertama, vouching. Vouching adalah inspeksi atas catatan dan dokumen untuk mengetahui apakah ada transaksi yang tidak dicatat atau hilang. Yang kedua, tracing. Tracing adalah proses menelusuri transaksi dalam catatan akunting ke source dokumen. Yang ketiga, scanning. Scanning adalah menginspeksi dengan mendalam pencatatan dalam accounting documents untuk memastikan keautentikannya dan kecermatannya. Dalam melaksanakan prosedur ini, auditor berupaya menemukan hal-hal yang tidak semestinya ada, misalnya pendebitan atau pengurangan dalam akun-akun pendapatan atau pengkreditan yang bersifat fraud. Yang kedua, inspection of tangible asset. Prosedur inspection juga digunakan untuk menginspeksi barang-barang berwujud, baik berupa persediaan barang maupun aset tetap. Di samping itu, inspeksi atas dokumen dan catatan yang dijelaskan di atas. Yang ketiga, observation. Observation atau pengamatan adalah prosedur audit atas suatu proses yang berjalan, misalnya proses perhitungan barang. Yang keempat, confirmation. Confirmation berarti penegasan. Dalam prosedur ini, auditor ingin mendapat penegasan dari pihak lain tentang kebenaran atas suatu informasi. Misalnya, apakah saldo piutang memang ada dan apakah jumlah piutang sebesar yang tercatat dalam pembukuan. Yang kelima, recalculation. Recalculation artinya menghitung kembali. Pekerjaan akuntan banyak berurusan dengan hitung-menghitung, yang umumnya adalah tambah, kurang, kali, dan bagi. Tetapi bisa juga menghitung hari, misalnya untuk menentukan berapa hari utang menunggak, untuk menghitung denda. Yang keenam, reperformance. Reperformance berarti mengulang kembali proses atau apa yang dikerjakan oleh staf yang bertanggung jawab. Misalnya, staf akunting atau staf yang bertanggung jawab atas suatu proses pengendalian. Yang ketujuh, analytical procedures. Analytical procedures atau prosedur-prosedur analitikal membantu auditor memahami bisnis dan perubahan-perubahannya, dan membantu mengidentifikasi area-area yang mempunyai potensi risiko sehingga dapat didalami lebih lanjut. Prosedur ini banyak menggunakan analisis laporan keuangan. Yang kedelapan, inquiry. Inquiry artinya bertanya. Bertanya merupakan prosedur yang alamiah bagi seseorang yang memeriksa pekerjaan orang lain. Banyak hal yang dapat ditanyakan dalam melaksanakan suatu audit.
Generalized audit software membantu auditor internal melakukan operasi. Yang pertama, memeriksa file untuk memastikan sah, lengkap, dan akuratnya isi file tersebut. Yang kedua, menghitung kembali perhitungan yang ada. Yang ketiga, memilih dan mencetak samples dan menghitung hasil sampling. Yang keempat, membandingkan informasi dalam file yang berbeda dan terpisah. Yang kelima, mengikhtisarkan, mengurut, dan memformat kembali data. Yang keenam, membuat tabel-tabel untuk analisis multidimensional atau analisis dari berbagai sudut. Yang ketujuh, mencari anomalis dalam data yang mungkin mengindikasikan errors atau fraud. Yang kedelapan, membuat dan mencetak laporan. Dan yang kesembilan, secara otomatis membuat catatan historis tentang analisis data yang dilakukan. Selanjutnya, kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Jenis-jenis kertas kerja. Yang pertama, program-program kerja untuk mendokumentasikan sifat, lingkup, dan kapan prosedur audit dilakukan. Yang kedua, kertas kerja berisi anggaran waktu dan alokasi sumber daya audit. Yang ketiga, kuesioner untuk mengumpulkan informasi yang mencantumkan tujuan, risiko, pengendalian, kegiatan operasi, dan lain-lain. Yang keempat, bagan arus untuk menyajikan proses kegiatan, risiko, dan pengendaliannya. Yang kelima, berbagai format gambar seperti bagan, grafik, diagram untuk menggambarkan peta risiko. Yang keenam, agenda pertemuan internal antar anggota tim dan agenda pertemuan dengan audit. Yang ketujuh, memorandum untuk mendokumentasikan hasil wawancara dengan audit dan notulen rapat antar anggota tim dan pertemuan dengan audit. Yang kedelapan, informasi tentang organisasi audit seperti bagan organisasi, deskripsi tugas, kebijakan keuangan dan operasional, dan lain-lain. Yang kesembilan, salinan dari dokumen sumber yang penting, misalnya fotokopi dokumen permintaan pembelian aset tetap. Yang kesepuluh, dokumen-dokumen TI seperti daftar program TI dan exception reports. Yang ke-11, catatan akuntansi seperti neraca saldo. Yang ke-12, bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga seperti jawaban konfirmasi piutang, keterangan, atau representasi dari konsultan hukum. Yang ke-13, bermacam-macam worksheet yang dibuat auditor internal untuk menyajikan analisisnya. 14, bukti-bukti yang dikumpulkan audit yang kemudian diuji auditor. Yang ke-15, uji pengendalian yang dilakukan audit selama berlangsungnya audit atau dokumen yang dibuat auditor mengenai hal serupa jika korespondensi tertulis tidak ada. 16. Catatan-catatan auditor mengenai pengamatan atau temuan, rekomendasi, dan kesimpulan. Dan yang ke-17, dokumen-dokumen final seperti komunikasi dengan audit dan tanggapan audit. Beberapa tips untuk kertas kerja. Untuk memastikan kertas kerja bermutu tinggi, bukti audit yang direkam dalam kertas kerja haruslah: yang pertama, akurat dan dapat dipercaya. Informasi dalam kertas kerja harus akurat dan dapat dipercaya. Jika kertas kerja yang ada hanya berupa soft copy atau disimpan secara elektronis, referensi yang cukup harus ada agar kertas kerja itu dapat diakses. Yang kedua, relevan dan ringkas. Informasi dalam kertas kerja haruslah cukup untuk memenuhi tujuan audit tersebut dan untuk mendukung opini audit yang diberikan. Yang ketiga, lengkap. Setiap kertas kerja haruslah lengkap dan bersifat self-explanatory. Setiap kertas kerja seharusnya cukup jelas, misalnya dengan menyebutkan sumber data. Apakah berasal dari staf operasional, apakah merupakan pengamatan atau hasil pengujian auditor, dan seterusnya. Tujuan kertas kerja harus dinyatakan kecuali jika sudah jelas dari judulnya. Yang keempat, memberi nilai tambah.
Akar permasalahan dari temuan-temuan audit harus didokumentasikan untuk memberikan wawasan mengapa hal-hal tersebut terjadi, agar manajemen dapat memusatkan perhatian pada solusi yang tepat. Wawasan ini akan memberikan nilai tambah dari temuan audit. Yang kelima, rapi dan terbaca. Tulisan tangan dalam kertas kerja hendaknya rapi dan terbaca. Jika tidak, kertas kerja bisa kehilangan nilainya sebagai bukti audit yang didokumentasikan. Dan yang keenam, struktur. Struktur atau susunan kertas kerja hendaknya dalam format yang logis, yang secara jelas menunjukkan tujuan dari hal yang diuji, penjelasan tentang uji atau tes yang dilakukan, banyaknya sampel yang diambil, hasil pengujian, kesimpulan, yakni apakah ada kelemahan, dan kemungkinan memperbaiki proses dan peluang-peluang bisnis. Keuntungan dari standarisasi kertas kerja. Yang pertama, memastikan adanya pendekatan yang konsisten dalam semua audit. Yang kedua, membantu dalam melatih staf. Yang ketiga, file-file audit disajikan dalam cara yang sistematis dan profesional yang memudahkan membaca dan lebih efisien mereview. Yang keempat, memudahkan menjelaskan ke klien jika temuan audit dipertanyakan. Dan yang kelima, dengan mudah kertas kerja digabungkan ke dokumen Word, spreadsheet seperti Excel dan aplikasi audit software. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.